Ayat selanjutnya masih tentang Al-Baqarah ya, masih tentang haji. Ayat 197 Al-Hajj. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumihi fi dharain amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Al-ayah. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan keterangannya tentang haji, yaitu al-hajju, adapun haji, waktuhu, adapun waktunya haji itu ashhurun, adalah beberapa bulan, maklumatun, yang telah diketahui. Maksudnya udah maklum, udah diketahui bersama. Kapan tuh bisa kita mulai setar ihram, mulai setar ngambil mikot, yakni Syawalun, pertama bulan Syawal, wa Dzulqa'dati, dan kemudian yang kedua bulan Dzulqa'dah, atau kita orang Jawa nyebutnya bulan Apit ya, bulan Selo. Wa asra layalin, dan juga 10 malam min Dzulhijjati, daripada bulan Zulhijjah. Jadi kalau orang pengen haji, sebetulnya dia sudah boleh mulai ihram, mulai ngambil mikot dari bulan Syawal, cuman nggak umum ya. Biasanya orang masuk bulan Dzulqa'dah, bulan Apit ya. Ada lagi bahkan yang sudah mendekati bulan hajinya ya, udah masuk bulan Zulhijjah, baru kemudian dia ihram. Yang umum seperti itu. Tapi kalau bicara boleh nggak? Boleh aja. Andai kata ada orang datang nyampe sana bulan Syawal, langsung pakai ihram ya, tinggal nanti hajinya seperti apa yang kemarin tuh ya, haji tamattu atau haji qiran yang udah kita jelasin. Wakila dikatakan kuluhu, seluruhnya bulan Zulhijjah ya. Ada pendapat lain mengatakan bahwa ya bulan haji itu semuanya gitu. Tapi kalau jumhur ulama yang kuat, maksudnya di sini kalau untuk ihram ya hanya ada pada 10 awal bulan Zulhijjah, enggak semua. Memang kalau bulan hajinya semua bulan haji ya sampai tanggal 30. Faman, maka barang siapa farodo, yang dia menetapkan ala nafsihi, atas dirinya sendiri, fihinna, pada bulan-bulan tersebut ya, asyhurum maklumat, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah, al-hajja, akan haji. Dirinya udah niat untuk haji, bil ihrami, dengan ihram, bihi, dengannya. Ya udah ada niat itu, nawaitul hajja wa ahramtu bihi, ya fardhu lillahi ta'ala. Ya Allah, saya niat melaksanakan haji, saya memakai ihram dan mengharamkan semuanya karenamu ya Allah. Nah, orang kalau udah kayak gitu ya, maka fala rofatha, jangan sampai berhubungan. Maksudnya jima'a, yaitu berhubungan badan, fihi, di dalamnya. Nah, orang kalau udah pakai pakaian ihram nggak boleh hubungan badan. Wala fusuqa, dan juga tidak boleh berbuat fasik. Maksudnya berbuat fasik, ma'asi, yaitu maksiat ya, berbuat yang nggak baik ya, kita udah paham lah ya, maksiat. Wala jidala, dan juga tidak boleh bantah-bantahan. Khisoma, maksudnya bantah-bantahan di sini adalah cekcok ya, bukan bantah-bantahan dalam segi ilmu ya. Kalau segi ilmu, misalnya ada orang ngomong sholat maghrib 2 rakaat, nah kita bantah, wah sholat maghrib ya 3, terus dia ngomong enggak 2, nah itu bantah-bantahan, nggak apa-apa. Nah, bukan jidal yang seperti itu ya, bukan bantah-bantahan yang seperti itu, tapi bantah-bantahan yang khisom. Khisom di sini maksudnya cekcok mulut ya, permasalahan yang nggak penting, permasalahan yang duniawi ya, fil haji, pada haji. Nah, jadi orang yang dia itu sudah menetapkan bulannya ya, udah siap, baik itu pada bulan Syawal dia udah siap, atau bulan Dzulqa'dah ya, secara umum
atau pada bulan Zulhijjahnya sendiri. Maka ketika dia sudah pakai ihram, ya nggak boleh lagi lakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, sekalipun ketika di luar ihram, ya di luar haji kita belum niat ibadah, itu nggak masalah. Ya, dari penggalan ayat ini satu yang kita bisa ambil Bapak Ibu, haji itu ada waktunya. Ya, jadi dimulai dari Syawal, Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah. Jadi andai kata ada orang nawarin haji di bulan itu, nggak sah hajinya. Ya, karena ada orang-orang liberal yang punya anggapan kemudian karena bulan haji itu orang penuh, ya ngejubel, ya udah kita hajinya pada bulan selain bulan 3 tadi, selain bulan Syawal, Zulqa'dah sama Zulhijjah. Akhirnya dibikinlah haji Ramadan, dibikinlah haji bulan Maulid, macem-macem, pokoknya selain 3 bulan itu. Hati-hati kalau ada orang yang nawarin haji kayak gitu, hajinya nggak sah. Orang itu nawarin dengan kekuatan dalil Bapak Ibu, ya namanya sales. Nah, sales kan pinter ngomong ya. Ini kan Kanjeng Nabi waktu itu kan umat Islam cuma sedikit, alasannya begitu, makanya bisa aja dilakukan di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah sekarang umat Islam udah banyak. Nah sampean kalau nungguin bulan haji nggak bakal berangkat haji, udah bulan sekarang. Itu ada yang inisiatif kayak gitu, orang-orang liberal. Padahal di sana sendiri itu tempat-tempat yang biasa dipakai haji itu ditutup. Ya walaupun tentunya ada oknum nantinya, ya kita nggak bicara oknum. Kalau secara normal itu tempat-tempat yang di luar haji, maksudnya kalau orang umroh doang kan cuma tawaf, ya terus sa'i udah selesai. Artinya yang kemarin kita pelajarin, ya tempat jumroh, itu tempat jumroh sekarang udah gedung Bapak Ibu. Jangan Ibu Bapak anggap kayak lempar di lapangan gitu, enggak, udah bentuk gedung aja. Itu ditutup. Ya, Padang Arafah itu juga dipager, nggak boleh orang masuk. Kalau orang umroh cuma lewatin doang, dikasih tahu nih kita nanti kalau haji lempar jumroh di sini. Ya mabit di Mina tempatnya ini Padang Arafah kita wukuf di sini. Tempatnya sendiri nggak boleh orang masuk. Tapi ya lagi-lagi namanya oknum, ya namanya oknum ada aja. Dan uniknya nggak sedikit orang-orang awam yang lagi-lagi tertipu. Akhirnya dia ikut haji bulan Ramadan, akhirnya dia ikut haji bulan Maulud. Ya namanya sales, ya kan. Nah ini pentingnya kita ngaji, ya supaya hati-hati. Kalau hukum, kalau emang Bapak Ibu nggak ngerti, mendingan nanya daripada ngambil konsekuensi, ternyata konsekuensinya salah. Hati-hati, ya. Jadi jelas di sini, ya, perintahnya Quran untuk haji itu nggak boleh di luar 3 bulan tadi. Nah selanjutnya juga kalau orang udah pakai pakaian ihram, udah niat ihram, maka dia nggak boleh melakukan hubungan badan. Padahal hubungan badan itu halal, ya. Nggak boleh juga melakukan kefasikan atau melakukan cekcok-cekcokan. Walaupun mungkin cekcok kalau di luar haji, ya kita masih suka lakuin dan nggak masalah sebetulnya. Kalau cekcok doang, misalnya suami sama istri kan biasa, ya. Mah makan sayur asem sekarang. Nah istri kita nggak mau, pengennya sayur sop. Sayur sop aja Pak. Sayur asem, sayur sop, sayur asem, sayur sop. Oh, terus aja gitu. Kan nggak penting. Kalau dalam bulan haji, ya ibu bapak udah laksanain ihram, ya nggak boleh lagi walaupun cuma sepele masalah sayur sop sama sayur asem. Kalau nggak pas haji nggak masalah, ya mau debat gimana pun. Tapi kalau sudah masuk di waktu haji ihram nggak boleh, ya. Sebetulnya kenapa diambil kata ihram itu sama kayak kita sholat Bapak Ibu. Kalau kita sholat, ketika kita takbir pertama, ya Allahu Akbar, itu namanya takbiratul ihram. Adapun ketika kita ruku, Allahu Akbar, takbir lagi. Terus kita i'tidal, ya Sami Allahu liman hamidah, takbir lagi. Sujud, Allahu Akbar, takbir lagi. Itu namanya takbir intiqal. Kalau takbir intiqal kagak wajib. Tapi kalau takbiratul ihram yang pertama, Allah saya niat sholat maghrib 3 rakaat, Allahu Akbar, itu wajib, ya. Nah sama seperti sholat. Ketika sholat sudah dilakukan takbiratul ihram, maka apapun yang halal itu menjadi haram. Makanya disebutnya ihram, mengharamkan semuanya itu demi Allah. Makan itu halal, bapak-bapak yang merokok halal, ibu-ibu ngeteh halal,
Tapi kalau sudah Allahu Akbar, haram semuanya. Makanya saya cerita dulu, saking awamnya orang ya, nggak tahu takbiratul ihram bahwa semuanya haram, lah sholat malah ngemut permen. Nah, ini saksinya Pak Supri ada ini. Sholat raweh kan suwe kan, lama kan, udah sambil ngemut permen, nawarin kancane permen sih. Allahu Akbar, ini segurune sopo. Nah ini pentingnya ngaji ya. Nah, sama ketika kita nanti Bapak Ibu punya kesempatan haji pun begitu. Hubungan badan boleh kalau belum haji, belum waktu haji. Tapi kalau sudah pakai pakaian ihram, udah nggak boleh lagi hubungan badan. Ya, kita itu di sana itu bakal jadi duyufur rahman, ya, bakal menjadi duyufullah. Kita itu bakal jadi tetamunya Allah. Kan pantasnya orang namu harus jaga adab kesopanan walaupun itu diperbolehkan. Gampangnya begini deh, Bapak Ibu, kita namu nih ke rumah orang, udah disuguhin makanan minuman, kan nggak nyeloncoh kalau kata orang Betawi, ya, kagak langsung main ambil aja, ya kan? Pasti kan kita nunggu dulu diapain? Dipersilahkan, monggo Pak, baru kita, kan gitu. Walaupun makanan minuman udah ada di situ. Ini tamunya kita lah gitu, tamunya ya, kasih makanan minuman. Terus kebetulan tuan rumahnya bilang, maaf saya ke belakang dulu, kebelet pipis. Apa kita minum tuh? Enggak. Ya adat kita begitu, adat dan adat kebiasaan dan juga adab kita, etika kita. Ya nggak kita makan, nggak kita minum, ya kan? Sampai datang orangnya, kemudian mempersilahkan, monggo Pak, ayo. Oh, dari tadi bukan minum aja gitu kan? Walaupun seandainya orangnya ke belakang terus kita habisin ya, habis blok. Terus orangnya datang, marah nggak orangnya? Nggak bakal marah. Oh ketoknya ngelak tenan, gitu. Nah, paling ditambahin aja air ya kan gitu kan. Nah, cuman kan nggak etis gitu ya, etikanya kurang. Tapi nggak masalah, karena bukan sesuatu yang haram. Makanya kalau ada pelanggaran dalam haji, misalnya kemarin yang kita bahas ya, yang kertasnya nanti dibaca lagi di rumah. Misalnya dia potong kuku, ya, memakai wewangian, maka dia harus membayar dam. Masih ingat ya? Begitu pula dengan hubungan badan. Ya, katakan tadilah gampangnya kita namu ke rumah orang. Ya, kita bersama istri kita, kalau bapak-bapak, kalau ibu-ibu sama suami namu ke rumah orang. Sama orang itu disediain kamar. Monggo Mas, monggo Mbak, ini kamar sampean. Udah, anggap aja rumah sendiri. Lah kira-kira kita sempetnya nggak hubungan badan gitu? Nah, logikanya gitu aja. Sempat gak kita? Kan enggak ya. Walaupun iso ae wik di situ bisa, ya. Tapi kan enggak juga, enggak enak loh. Itu kan mungkin kalau suaminya geragas juga ditinggal sama istrinya. Mas, enggak enak Mas. Rumahnya wong kan gitu kan. Nah, sama ketika kita berangkat haji, walaupun kesempatan itu ada kesempatan itu. Wah, hotelnya banyak. Ya, tapi jangan gara-gara kita punya kesempatan kemudian kita ambil kesempatan itu untuk melaksanakan pelanggaran-pelanggaran yang memang dilarang sama Allah. Walaupun hubungan badan selain di dalam haji ya, di luar haji gak ada masalah. Tapi karena kita sudah pakai ihram, kita sudah siap berniat haji, maka yang halal-halal tadi sudah diharamkan sama Allah. Nah, kalau nanti udah selesai haji gimana ya? Udah nggak masalah. Ya silakan lakukan larangan yang tadinya halal ya. Kalau larangan yang tadinya emang haram ya kagak boleh. Kalau yang dasarnya haram mah tetap kagak boleh. Kalau yang halal mah udah boleh lagi. Makanya sebetulnya yang berat itu ketika orang selesai haji, selesai umroh, itu yang berat itu ngejaga nolnya Bapak Ibu. Ya, yang paling berat itu. Kenapa? Orang udah berangkat haji, udah berangkat umroh, dosanya diampunin semuanya diampunin. Makanya dia pulang ke tanah air itu posisinya udah nol. Nah, ngejaganya ini yang susah. Jangan sampai sebelum umroh, sebelum haji nggak pakai kerudung, ya pulang haji, pulang umroh masih nggak pakai kerudung. Ya, bukannya percuma, bukan, hati-hati, jangan bilang percuma, ya gak ada masalah, cuman sayang aja. Sebelum haji, sebelum umroh, sholatnya bolong-bolong, pulang haji, pulang umroh, sholatnya masih bolong-bolong, sayang. Karena kita ketika di sana itu udah dikasih nol, dihabisin dosa-dosa kita, sisanya tinggal pahala doang. Nah, tinggal kita jaga tuh pahala ketika kita sudah sampai tanah air, gitu. Ya, jadi jangan disia-siain. Wa fi qira'atin, dalam qiraah lain,
bi fathil awwalaini, dibaca dua-duanya fathah ya, fala rofasa wala fusuko. Wal muradu yang ada punya dimaksud itu adalah fisala satin nahyu, fisala satia itu pada 3 larangan tadi itu an-nahyu larangannya. Jadi yang dimaksud dengan rofas, fusuk dan jidal ya, rofas itu berarti berhubungan badan, fusuk itu berarti maksiat, berbuat kefasikan, jidal itu bantah-bantahan, itu adalah an-nahyu. An-nahyu itu maksudnya adalah larangan. Wama dan apa-apa taf'alu yang kamu melakukannya min khairin berupa kebaikan, kasodakotin seperti sodakoh, ya'lamhu maka pastilah mengetahui kebaikan, sapa Allah Gusti Allah, maksudnya mengetahui apa, fayujazikum maka akan membalas kalian, Allah akan balas kepada kita bihi dengan khair, sesuatu yang baik tadi ya, contohnya sedekah. Makanya dulu guru saya amanat, orang kalau berangkat haji, berangkat umroh bawa duit yang banyak. Ya, mudah-mudahan kita sampai ya, bisa haji bisa umroh, nah bawa duit yang banyak. Kiai saya itu nentang banget kalau ada orang ceramah, Bapak Ibu nanti haji umroh jangan bawa duit banyak-banyak, di sana kita mau ibadah. Lah justru kalau duitnya banyak enak, kita bisa banyak-banyak sedekah. Duit banyak bukan beli cindera mata ya, kadang-kadang orang berangkat haji berangkat umroh yang dipikirin malah cindera mata, saya nanti beli apa ya, beli gelang beli kalung gitu ya, nggak apa-apa buat sampingan mah ya, tapi duit banyak di sini maksudnya jangan sampai kita itu di sana itu nyusahin orang. Kan kalau punya duit enak, kalau kesasar bisa bayar taksi pulang ke hotel kan gitu kan ya, atau kita minta tolong orang terus orang kita kasih sodako dan sebagainya. Kalau kita nggak punya duit repot ya. Jadi tetap haji umroh itu ibadah yang dominannya adalah duit ya, fisik emang dominan tapi yang paling kuat itu duit ya. Makanya kemarin bolak-balik saya sampaikan, haji itu manis tatoa ya, ilaihi sabila, bagi yang mampu berjalannya. Maksud berjalannya apa? Kalau dia punya duit intinya Bapak Ibu. Orang nih di kursi roda, tapi duitnya 1 triliun, bisa berangkat gak? Bisa, tinggal bayar saya, Ustaz ikut saya pergi haji, saya bayar 100 miliar, beres, saya dorong ya. Orangnya dalam keadaan di kursi roda, tapi duitnya 1 triliun, ya bisa berangkat haji. Nah sekarang sebaliknya, orangnya seger waras, tinggi gede, wow macul yo sanggup, makan yo akeh, tapi nggak punya duit, bisa nggak berangkat haji? Kagak bisa. Datang itu ke pesawat gitu, saya ini orang kuat, apa orang kuat? Berarti duit kok, paling diusir. Ya, tetap intinya adalah duit. Makanya ibadah haji, ibadah umroh intinya duit, harus punya duit. Makanya orang nanti berangkat haji, kalau Bapak Ibu berangkat umroh, kalau bisa punya sangu yang banyak, ya punya bekal yang banyak. Nah, di sini disebutin nih, wa nazala dan turunnya ayat ini fi ahlil Yamani terkait dengan penduduk Yaman. Kalau dulu kota ya, kalau sekarang negara Yaman. Wakadu yang mana dahulu pernah mereka itu penduduk Yaman itu yahujuna, mereka berangkat haji bila zadin dengan tanpa bekal, agak pakai uang saku, main berangkat aja orang Yaman, saking senengnya pengen ketemu Kanjeng Nabi, saking senengnya pengen ngelihat Ka'bah, saking pengennya ibadah, tapi kagak punya bekal. Fayakununa maka jadilah mereka itu kalan, menjadi beban ya, menyulitkan orang, ala nasi kepada manusia, maksudnya pada orang-orang, akhirnya bikin susah orang nggak punya duit ya kan. Beda sama orang punya duit. Orang punya duit 1 miliar, nggak usah 1 miliar lah, kegedean ya, 50 juta deh, kita punya duit 50 juta, Bapak haji umroh ya, Ibu haji umroh, keleleran, ketinggalan rombongan, duit 50 juta, tenang aja ya enggak, duit 50 juta nih, mau itu masih rupiah kek ya, mau itu udah direalin kek, duit di kantong 50 juta, ketinggalan kita, rombongan udah jalan, pusing nggak kita? Nggak usah pusing, ada duit, tenang ya, ada duit, tinggal stok taksi, Pak, haram ya, bayar duit 10 real, kelar. Tapi kalau nggak punya duit, punya topin apaan
Ya, nah itu hal yang kecil aja, belum yang lain-lain. Belum betapa kita nanti di sana bisa sedekah, bisa manfaatin duit kita ya. Ingat dulu saya sampein, sedekah yang paling bagus adalah sedekah yang orang tersebut nggak bisa balikin. Makanya ibu bapak ngasih ke anak yatim, ke orang miskin yang dia nggak balikin, ngasih pengamen itu pahalanya gede. Kalau ngasih tetangga, tetangga masih bisa balikin. Ya, kalau ngasih saudara, saudara masih bisa balikin, itu juga bagus, pahalanya juga pahala sedekah. Tapi ada yang paling bagus lagi, adalah ketika kita ngasih sodako yang orang tersebut nggak bisa balikin pada kita. Kita ngasih pengemis, kita ngasih anak yatim, kemungkinan dia nggak bakal balikin duitnya ke kita. Apalagi ngasih pengemisnya, ngasih orangnya yang ada di Arab, yang tukang sapu, ya kan banyak di sana tuh, tukang sapu, tukang pel kita kasih tuh. Nah dia mau balikin ke kita gimana? Orang Indonesia jauh, ya kan kenal sama kita aja kagak. Ya, kasih di 50.000, 100.000, diterima. Walaupun duitnya bukan real ya, duit kita nih duit Soekarno lah. Orang sana nyebutnya duit Soekarno. Kasih duit mau dia. Ya, dan itu pahalanya jauh lebih besar. Kan enak kalau punya duit 50 juta, ya kan? Ya habis sholat di Masjidil Haram, keluarin duit 50.000. Kasih. 50 nyok. 50 juta masalahnya. Tapi kalau nggak punya duit, habis sholat Masjidil Haram, habis sholat Masjid Nabawi, ya bengong doang. Orang kok enak banget ya pada ngasih duit ya. Beda ya. Nah, makanya saya sampein, nah jangan sampai di sini udah jadi kejadian, jangan sampai nggak punya duit, malah nanti ngeberatin orang. Kalau nggak punya duit ya udah sedekahnya di Indonesia. Gitu. Kalau nggak punya duit sedekahnya di Indonesia. Watazawadu, tuh diperintahin sama Allah, jangan begitu, berbekallah kalian dengan apa-apa ya beligukum, yang mana bisa menyampaikan kalian, bisa mengantarkan kalian li safarikum, pada safar kalian, pada perjalanan kalian. Tuh fa inna khairazadi taqwa, fa inna khairazadi, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal itu at-taqwa, adalah takwa. Benar, sebaik-baik bekal adalah takwa. Tapi jangan lupa bekal-bekal yang lain. Bekal takwa toh ya nggak bakal nyampe sana. Maksudnya gitu. Bekal yang paling utama takwa, tapi bekal lain yaitu adalah finansial, ya duit kita. Maksudnya apa-apa ya, yutalko, yang mana bisa menjaga bihi dengannya apa su'alun nasi, membuat beban orang lain, atau bisa diartikan juga menjadi peminta-minta. Ya jangan sampai di sana kita nyusahin orang, malah minta-minta. Nauzubillah, bukannya senang-senang ya dalam rangka ibadah, tentunya malah nyusahin orang. Wa ghairuhu, dan juga selainnya. Wattaquni, dan bertakwalah kepadaku, kata Allah. Aslinya ada yang mutakalim, yang mutakalimnya dibuang, jadi ninya pendek. Wattaquniya gitu, karena ianya diidghamkan. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal. Maksudnya orang-orang berakal gimana? Kan orang semuanya punya akal. Ya, yang maksudnya ada di sini adalah zawil ukuli, mereka-mereka yang punya akal sehat. Karena kalau orang punya akal doang, akalnya kagak sehat, susah. Ya, jangankan nggak punya akal sehat, yang punya akal sehat aja udah dibilangin masih ngelawan gitu. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlam mir rabbikum. Nah, disebutin kemudian ayat 198-nya. Laisa alaikum, tidak ada bagi kalian, junahun dosa, fi maksudnya pada atau dalam, antabtagu mencari kalian, tatlubu mengusahakan kalian, fadlan akan karunia, rizkon maksudnya rizki, mir rabbikum dari Tuhan kalian, bitijaroti dengan cara berdagang atau perdagangan, fil haji pada musim haji. Boleh kalau mau sambil dagang mah. Ini zaman sahabat Bapak Ibu ya. Waktu zaman sahabat mereka pergi haji, ada yang bawa korma 1 karung, tujuannya nanti di perjalanan dijual. Ada yang kayak gitu. Makanya orang-orang kita sampai sekarang masih ada yang kayak gitu. Dari Indonesia bawa cincin banget banyak ya. Entar nyampe di sana tuh dijualin itu. Jadi modalnya cincin, pulang bawa duit, entah haji entah umroh. Nanti Bapak Ibu kalau haji atau umroh ke sana ketemu, ada aja yang nawarin cincin lah, minyak wangi lah. Itu bukan dari Arab, bukan, dari kita punya ya, buatan Tanah Abang itu. Nah, Tanah Abang dioper lah ke sana
ya cukong-cukong lah bahasa kita ya, orang Jawa, orang Madura, orang Sunda. Kan orang di sana orang kita banyak loh Ibu. Ya sopir banyak kan orang Tasik, orang Sunda ya. Pelayan-pelayan itu kebanyakan orang Jawa, orang Madura. Ya tour guide-nya itu yang bawain kita kemana-mana gitu ya, itu banyak kan orang Jawa, orang Madura, banyak orang-orang kita. Lah mereka itu kalau ke sana juga sambil bawa ya makanan, sambil bawa cindera mata, bahkan ada yang bawa rokok, karena tahu di sana kalau rokok susah. Nah, ntar ditawarin lah di sana kita rokok, ditawarin lah kita minyak wangi, ditawarin lah kita cindera mata yang seakan-akan dari Arab, bukan, padahal dari Indonesia. Nah, boleh nggak tijarah kayak gitu, berdagang kayak begitu dalam musim haji? Kalau dia tetap punya niat berangkat haji, walaupun dia sambil dengan berdagang, maka hukumnya sah. Ya. Nazala, maka turunnya ayat ini rodan, halnya sebagai pembalasan atau sebagai pertentangan, maksudnya untuk membantah likarohatihim, akan keengganan mereka, maksudnya para sahabat ya, zalika, akan hal tersebut. Karena dulu orang-orang itu nganggep nggak boleh ibadah haji ibadah, jangan berangkatnya sambil dagang, padahal nggak apa-apa berangkat sambil dagang, nanti pas ibadah ya ibadah, fokus, maksudnya gitu. Nah jadi di sini ada dua sisi nih yang aneh ya, bisa kita bilang. Sisi yang pertama ayat sebelumnya orangnya terlalu liberal. Nah sisi yang kedua ini adalah orangnya terlalu saklek, terlalu fanatik gitu. Jadi ini dikasih batasan sama Al-Quran ya. Maksudnya apa? Kalau ayat yang pertama itu terlalu luas ya, haji itu kapan aja sih, makanya dibatasin sama Allah, yaitu hanya pada bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, supaya orang nggak menganggap secara umum semua bulan itu boleh gitu, makanya dibatasin sama Allah. Ini buat penentangan orang-orang yang liberal. Terus selanjutnya juga penentangan yang orang tersebut nganggap ibadah haji itu harus ibadah toh, kita nanti di Masjidil Haram terus ya, sholat terus, zikir terus, enggak juga. Buktinya di sini disuruh kita bawa duit banyak, ya. Disuruh kalau kita emang punya barang dagangan, ya udah silakan sambil ngedagang, nggak masalah. Berarti dalam hal ini ibadah haji secara penunaian ibadahnya itu sama dengan ibadah lain, Bapak Ibu. Ya sama seperti sholat, sama seperti puasa dan sebagainya. Misalnya gitu ya, ada orang mau berangkat sholat, kebetulan yang mau berangkat tukang ayam lah gitu ya, dia bawa ayam 2 ekor karena tetangganya mesen. Sambil lewat musola sambil ngasih ayam, sah nggak sholat yang dilakukan di masjid, di musola? Sah, karena ngasih ayamnya sebelum sholat ya, begitu maksudnya. Jadi jangan terlalu sakral, kan sampai mau sholat masa bawa ayam segala, kan bawa ayamnya sebelum sholat. Yang nggak boleh kalau sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar nih mbak ayamnya mbak. Nah itu baru kagak boleh. Lah kalau sebelum sholat mah kagak masalah. Paham maksudnya ya? Jadi ibadah itu tetap harus disakralin, sakral ibadah itu. Tapi sebelum ibadah ya jangan ditambah-tambahin sakral, maksudnya begitu. Ya kalau sebelum ibadah ya berarti bebas kita. Gitu. Yang penting ketika sudah berdiri ya menghadap kiblat baru fokus. Udah nggak ada lagi pikiran macam-macam, Allahu Akbar. Gitu. Sama kayak haji pun begitu. Sebelum hajinya nggak masalah. Ya, tapi ketika sudah niat ihram, ya, nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Kalau umroh nawaitul umrata wa ahramtu biha. Ya, kalau haji fardu ya, fardu lillahi taala. Kalau umroh sunatan lillahi taala. Nah, kalau udah niat itu baru kita fokus. Tapi sebelumnya nggak masalah. Begitu pula setelah selesai. Setelah selesai, bapak ibu misalnya sholat nih, mau mampir kemana? Bapak-bapak misalnya beli rokok. Lah kan habis sholat, boleh nggak? Boleh. Begitu pula haji umroh. Kalau udah selesai ibadah hajinya, umrohnya, mau mampir kemana gak ada masalah. Yang penting pas ibadahnya itu yang sakral. Dan ingat kemarin saya sampaikan ibadah haji itu gak lama ya. Ya cuma dari setar wukuf tanggal 9, ya 10, 11, 12 udah selesai. Cuma 3 hari, 4 hari, gak lama. Yang lama itu masa tunggunya. Makanya ketika masa tunggu tadi, selama kita belum ihram, masih boleh melakukan hal-hal yang tadinya nggak boleh. Misalnya pakai minyak wangi ya, itu nggak apa-apa orang belum pakai ihram. Gunting kuku nggak apa-apa. Tapi ntar kalau sudah pakai pakaian ihram, maka semua yang diperbolehkan tadi, walaupun halal, udah nggak boleh lagi. Yang kalau kita lakukan nanti kena dam. Ya. Fa'idha afattum, maka ketika telah pergi kalian, dafa'tum maksudnya berangkat kalian min arafatin dari Arafah,
ba'dal wukufi, setelah wukuf, biha, pada padang Arafah tadi. Kalau kita sudah beranjak nih dari padang Arafah ya, dari wukuf kita udah berangkat nih, fadhkurullaha, maka perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ba'dal mabiti, maksudnya setelah mabit, di Muzdalifah, pada tanah Muzdalifah. Zikir yang utama apa? Bitalbiyati, dengan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu zikir yang paling utama ketika di sana Bapak Ibu ya. Wa tahlili, kemudian tahlil. La ilaha illallah, zikir la ilaha illallah, la ilaha, banyakin zikir la ilaha illallah. Kemudian wa du'ai, dan doa, banyakin doa. Nah semuanya itu bagus dilakukan indal masyaril haram, yaitu pada masyaril haram. Apa tuh masyaril haram? Huwa, adapun masyaril haram itu adalah nama jabalun, satu gunung, fi akhiril Muzdalifata, pada ujung daerah Muzdalifah. Yuqalu, yang disebut, lahu, baginya, maksudnya itu gunung disebut atau dinamakan Kuzzahun, yaitu bukit Kuzzah. Fil hadisi, pada sebuah hadis, annahu, bahwa sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu waqafa, wukuf, bihi, dengannya, yang guru, yang mana Nabi itu berzikir Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yad'u, dan kemudian Nabi juga berdoa, hatta asfaro, sehingga terang ya. Asfaro itu artinya menguning, maksudnya cerah lah kalau bahasa kita. Hatta asfaro, sehingga terang, jiddan, dengan sangat, maksudnya sangat terang berarti pagi ya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wadkuruhu, dan kemudian tetaplah kalian berzikir kepadanya, maksudnya kepada Allah. Kama, di sini kamanya maknanya litaklil, bukan seperti tapi karena. Kama hadakum, karena apa-apa yang telah memberikan petunjuk Allah pada kalian. Lima alimidinihi, yaitu berupa pengetahuan dasar-dasar agama. Nah jadi di sanalah bukti kesyukuran kita. Alhamdulillah ya Allah, selama ini saya dibimbing sama Engkau. Dulu saya nggak ngaji, sekarang Engkau berikan saya hidayah ngaji. Dulu saya nggak sholat, sekarang Engkau berikan hidayah sholat. Nah di sanalah kita punya peluang ya untuk membuktikan, mewujudkan rasa senang kita. Wa manasiki hajihi, dan kemudian manasik hajinya. Wal kaf, adapun huruf kaf tadi itu kama hadakum litaklil, maknanya adalah taklil karena. Wa in mukhaffafatun, wa in, dan sesungguhnya, aslinya inna, mukhaffafatun dibaca enteng ya, aslinya inna tapi nun tasdidnya dibuang menjadi in doang. Wa in kuntum, wa in, dan sesungguhnya, kuntum, adanya kalian, itu min qoblihi, sebelumnya, sebelum hal tersebut, qobla hatihi, maksudnya sebelum kita diberikan hidayah, lamina, bahwa kita itu golongan ad-dhalin, adalah orang-orang yang sesat. Dulu itu kita orang yang sesat, dulu itu kita orang yang nggak benar, makanya kita berterima kasih ya Allah, alhamdulillah sekarang saya jadi orang benar. Nah puncak kita mewujudkan rasa terima kasih itu setelah kita sholat, puasa, zakat di tanah air, kita pungkasi dengan satu ibadah yang sempurna, yaitu ibadah haji. Tapi kalau nggak berangkat haji gimana? Nggak usah khawatir, insya Allah didoain sama Kanjeng Nabi. Bolak-balik saya sampaikan supaya Bapak Ibu yang nggak mampu nggak usah kecil hati. Ya Allah, berarti saya kasihan ya Pak Ustadz ya, saya kan miskin ya, saya nggak bisa berangkat haji. Nggak usah kecil hati ya, tetap orang yang punya niatan pergi haji walaupun dia nggak mampu, tetap pahalanya dapat asal selama dia nih niat. Tapi catatannya, andai kata dia sudah punya duit, maka ya harus daftar, maka dia harus datang ke bank yang ditunjuk pemerintah, daftar haji 25 juta, 30 juta. Bolak-balik saya sampaikan nggak usah ngurusin politik ya. Orang ngomong duitnya dipakai pemerintah, biarin, emang kenapa? Karena ada orang kayak gitu alasan, dia punya duit tapi nggak mau berangkat haji, daftar gara-gara alasannya duitnya dipakai jalan tol. Apa urusannya? Urusan kita sama Gusti Allah. Pemerintah mau pakai duit kita, kayak mau korupsi duit kita, itu urusan pemerintah sama Allah, kita nggak ada urusan.
Urusan kita sama Allah, kita punya duit harus berangkat. Nah caranya adalah daftar. Ya tentunya nggak langsung berangkat. Ya udah kita daftar. Perkara duit kita mau dipakai pemerintah ke, mau perkara duit kita dikorupsi ke, itu urusan bukan urusan kita lagi. Ya, saya juga bingung mikir kok sampai ke situ gitu. Nah, ngapain gitu mikir ke situ? Ya kita boleh nggak suka sama kebijakan pemerintah, misalnya bentar lagi nih pertalite naik, bensin naik, ya kan, beras sudah mulai naik, nggak apa-apa, ya Allah udah kayak gitu. Tapi jangan sampai masalah ibadah juga diikut-ikutin. Jangan sampai ketidaksukaan kita pada seseorang membuat kita tidak adil. Ini masalahnya haji harus lewat negara. Ya, ini saya bolak-balik tekenin. Emang saya suka, saya juga kagak suka. Saya juga kagak ikhlas duit saya dipakai buat jalan tol, Bapak Ibu. Iya, saya juga kagak ikhlas duit saya dipakai buat pembangunan. Tapi nggak begitu caranya, karena kewajiban kita tetap bayar haji. Sama kayak kita bayar pajak. Kan tiap tahun kita bayar pajak. Masalah duit pajak kita dikorupsi, itu urusan dia. Wah, kita mah yang penting wajib bayar pajak begitu. Motor kita, mobil kita dipajakin. Masalah pajak kita dikorupsi, itu urusan dia. Bukan berarti kemudian kita nggak bayar pajak. Ntar juga duitnya dikorupsi, ya ditilang. Paham maksudnya? Sekarang punya duit 25 juta, 30 juta. Punya alasan, ntar dipakai sama pemerintah duitnya, ya ditilang. Lah masa yang nilang malaikat ntar. Ya, yang nilang punya duit tapi kagak mau berangkat haji, nggak mau daftar haji, yang nilang nanti malah malaikat, bukan polisi lagi. Yang bilang malaikat prit, udah di kuburan itu. Sampai yang punya duit 30 juta bukannya nabung haji, malah dipakai buat senang-senang, jalan-jalan, oh happy terus. Kapan mau benernya? Disemprit sama malaikat. Dan sekarang kalau disemprit malaikat dalam kubur, bisa gak balik lagi? Gak bisa, gak bakal bisa balik lagi. Lah kalau ditilang bisa dibayar. Nah, damai sama polisi kan gitu. Nah kalau disempritnya sama polisi kuburan, bisa gak damai? Gak bisa. Ya, ini bolak-balik saya sampein ya. Haji wajib, punya duit tabung, ya nggak punya duit ya usaha atau minimal niat. Niat, ya Allah saya pengen banget punya duit nanti berangkat haji. Seenggaknya jangan sampai nggak ada niatan untuk berangkat haji. Perkara kita bisa atau nggak berangkat itu kita serahin sama Gusti Allah. Allah yang punya hak kepada kita, Allah yang punya kewenangan kepada kita, Allah yang punya karunia kepada kita. Manusia itu cuma bisa usaha doang, manusia itu cuma bisa berupaya gimana caranya kita bisa berangkat. Tetap keputusannya adalah Allah. Dan banyak orang yang dia nggak punya duit, tahu-tahu dapat rezeki bisa berangkat. Tapi sebaliknya banyak orang yang duitnya berjuta-juta, ratusan juta, udah coba cara ini cara itu nggak jalan-jalan juga tuh. Ya, berarti yang namanya haji memang murni duyu fillah, bener-bener tamu yang diundang sama Allah. Mudah-mudahan kita termasuk tamu yang diundang sama Allah. Allahu a'lam, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.